Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak soleh 3A1 dan 3A2? Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam pelajaran bahasa Inggris bersama Ustazah Tini. Ya, kali ini kita dalam suasana yang agak berbeda ya. Kita tidak bertemu via Zoom, namun insya Allah materi tetap akan Ustazah sampaikan melalui video pembelajaran ini. Saksikan hingga akhir penjelasan Ustazah ya. Semangat! What is topic about? Ya, jadi apa sih topik pembelajaran kita hari ini anak soleh? Ya, hari ini kita akan belajar masuk ke lesson 11 atau pelajaran 11 mengenai go camping, pergi camping. Nah, apa sih pelajaran kita hari ini? Ya, yang pertama seperti biasa kita akan bahas dulu vocabulary-nya atau kosakata yang ada pada mini dictionary of lesson 11, yaitu mini dictionary yang ada pada pelajaran 11. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari using possessive adjectives atau penggunaan kata sifat kepemilikan. Wah, apa maksudnya? Ya, silakan saksikan penjelasan Ustazah berikut ini. Ya, kita awali dengan vocabulary. Silakan kita buka bukunya page 94 atau halaman 94. Ya, anak soleh kita bisa baca, ada mini dictionary yang bisa kita lihat dan perhatikan dan dengar baik-baik bagaimana cara Ustazah mengucapkan pelafalan bahasa Inggrisnya. Baik, yang pertama backpack, tas ransel. Yang kedua boot, sepatu boot. Lalu flashlight, center. Kemudian glasses, kacamata. Kemudian gloves, sarung tangan. Kemudian lantern atau lampu minyak. Kemudian mat, tikar. Lalu sleeping bag, kantung untuk tidur. Kemudian stove, kompor. Yang terakhir tent, tenda. Ya, kita ulang-ulangi lagi anak soleh bagaimana cara pengucapannya. Ustazah ulangi untuk bahasa Inggrisnya saja ya. Backpack, boots, flashlight, glasses, gloves, lantern, mat, sleeping bag, stove, tent. Nah, anak soleh, sekarang kita masuk dalam pembelajaran inti kita, yaitu possessive adjectives atau kata sifat kepemilikan. Nah, anak soleh, silakan dibuka page 88, halaman 88. Ya, Ustazah meminta kita listen and repeat after your teacher. Dengarkan dan ulangi setelah Ustazah. Baik, yang pertama dibaca, Ustazah baca, kemudian kita ikuti ya. I have a hat. Ulangi. Artinya, aku punya sebuah topi. This is my hat. Ulangi. Ya, artinya ini adalah topiku. Nah, ini anak soleh. Jadi ditandai warna merah ini. Jadi my di sinilah yang menyatakan kepemilikan. My artinya, my hat artinya topiku. Ya, topiku artinya topi milikku. Nah, inilah yang dimaksud dengan kepemilikan, kata sifat kepemilikan. Kata my ini. I akan diganti menjadi my untuk kepemilikan. Nah, number 2 kita coba. Number 2 ikuti setelah Ustazah. You have a radio. Ulangi. Ya, artinya kau punya sebuah radio. Kemudian yang kedua. That is your radio. Ulangi. Ya, that is your radio artinya itu adalah radiomu. Nah, anak soleh di sini juga letak adjektifnya atau kata sifat kepemilikannya. Your radio, radiomu. Nah, radio milikmu. Itu yang namanya kepemilikan. Jadi kalau you have a radio itu belum ya, itu belum menunjukkan kata kepemilikan ya, hanya menunjukkan kamu punya, tapi belum menunjukkan penekanan tentang kepemilikan. Ketika dikatakan your radio, radiomu, nah itu baru jelas bahwa itu adalah kepemilikan. Jadi kata kuncinya itu yang your-nya ya, yang seperti itu. My dengan your. Kita lanjutkan number 3. Ikuti setelah Ustazah. We have a tent. Ulangi. Ya, artinya kita mempunyai sebuah tenda. Kemudian, this is our tent. Ulangi.
Ya, artinya ini adalah tenda kami. Nah, jadi anak soleh di mana letak possessive adjectives-nya atau kepemilikannya, kata sifat kepemilikan. Ya, jadi letaknya pada our ini ya, artinya kami. Artinya tenda milik kami, our tent. Tenda kami. Ya, di sini letak adjektifnya. Possessive adjectivenya. Kemudian number 4, ulangi setelah ustazah juga. They have backpacks. Ulangi. Ya, artinya mereka mempunyai tas punggung. Kemudian, those are their backpacks. Ulangi. Ya, itu adalah tas punggung mereka. Artinya kepemilikan, bahwa their di situ adalah kepemilikan ya, milik, tas punggung milik mereka. Ya, jadi sekali lagi penekanannya di sini ya, their. Kalau ini their, kalau yang ini our. Ya, disinilah letak possessive adjectives-nya, bukan yang pertama. Bukan yang we sama they, tapi our sama their. Number 5, ikuti setelah ustazah. He has boots. Ulangi. Dia punya sepatu boot. Selanjutnya, those are his boots. Ulangi. Ya, artinya itu adalah sepatu bootnya. Nah, di sini lagi penekanan possessive adjective-nya anak soleh. Kata sifat kepemilikan. His boots. Artinya sepatu bootnya. Nah, artinya sepatu boot miliknya. Ya, kemudian number 6. Ulangi setelah ustazah. She has a jacket. Ulangi. Ya, selanjutnya. That is her jacket. Ulangi. Ya, Masya Allah. Jadi artinya kembali lagi yang menjadi possessive adjective adalah her di sini. Her jacket. Artinya jaketnya juga. Tapi jaketnya perempuan ya. Jaketnya artinya jaket miliknya. Nah, inilah possessive adjective-nya. Kepemilikannya, kata sifat kepemilikannya. Sekali lagi, bukan she, bukan he, tapi her atau his. Semoga bisa dipahami ya. Ya, anak soleh, sebagai satu contoh lagi, lihat di buku halaman 89. Ya, di situ kita lihat, listen and respond to your teacher. Dengarkan dan responlah gurumu. Ya, kita lihat pada gambar, ya ada bapak guru yang sedang berbicara dengan anak muridnya. Mr. Andy has a tent. Kemudian dijawab oleh sang anak, that is his tent. Bisa kita lihat, jadi bapak guru mengatakan Mr. Andy punya tenda, ya. Kemudian si anak mengatakan, ya di situ itu adalah tendanya. Nah, jadi kata-kata his tent atau tendanya, tenda miliknya, nah itulah possessive adjectives-nya. Nah, sekarang anak soleh sebagai catatan untuk kita, supaya kita bisa membedakan. Nah, kita lihat ada catatan di sini. Ada pronoun, masih ingat pronoun ya? Pronoun itu adalah kata ganti orang. I itu aku, he dia, perempuan, laki-laki, maksud ustazah laki-laki, he itu dia laki-laki. Kemudian she, dia perempuan, you itu kamu, we itu kami atau kita, kemudian they, mereka. Nah, possessive adjectives-nya kita lihat. Nah, kalau I, possessive adjectives-nya itu jadi my. Nah, contohnya seperti ini. This is my light. Nah, artinya ini adalah lampuku misalnya. Kemudian kalau he, pasangannya itu his, anak soleh. Berarti ya, contohnya, this is his knife. Ini adalah pisaunya. Nah, kata-kata pisaunya itu, his knife. Nah, itulah dia possessive adjective-nya. Kemudian she, pasangannya itu her. Nah, kemudian contohnya, that is her cookware. Nah, bisa kita lihat ya. Jadi her cookware itu punyanya itu cookware. Artinya tempat memasaknya ya, tempat memasak miliknya. Kemudian your. Nah, your ini adalah possessive adjective untuk you. Your. Jadi contohnya, that is your flashlight. Ya, your flashlight artinya sentermu, artinya center milikmu. Your sinilah yang menjadi possessive adjective. Kemudian we, ya possessive adjective-nya adalah our. Ya, maka di sini contohnya, this is our hat. Ini adalah topi kami. Topi kami, ya, topi milik kami. Kemudian they, ya possessive adjective-nya adalah their. Artinya bisa kita lihat contoh, this is their pole. Ya, jadi ini adalah menjadi pasangannya. Jadi kita bisa lihat masing-masing untuk pasangannya. Nah, sekarang kita coba kembali ke sini anak soleh. Nah, kalau yang ini, apa isinya ini? Kan nomor 2 dikatakan, Mrs. Etty has a camp stove. Nah, jadi apa pasangan yang cocok? Apa jawabannya tepat? Ya, karena Mrs. Etty
ini adalah perempuan, maka dia perempuan itu subjektifnya adalah ya she, pasangannya adalah her. Maka kita bisa ganti that is her camp stove. Ya. Kemudian Damar. Damar has a backpack. Damar itu laki-laki, dia laki-laki ya. Maka kita bisa ganti ya Damar ini kan he ya, dia laki-laki. Maka kita bisa ganti posesif adjektifnya he itu menjadi his. Makanya ini jawabannya adalah this is his backpack. Ya, selanjutnya bisa kita lihat lagi nomor 4, Wulan. Wulan itu dia perempuan, nah lagi-lagi she. Nah, she itu pasangannya adalah her. Berarti kita bisa ganti her lantern. Artinya lantern ya apa? Lentera atau lampu minyaknya. Lantern ya lenteranya, lentera miliknya. Nah, kemudian Budi and Farhan have sleeping bags. Nah, artinya Budi and Farhan itu adalah bukan satu orang ya, tapi banyak. Berarti kita bisa katakan itu mereka, they. Budi and Farhan itu they, mereka. Ya, maka kalau they, posesif adjektifnya adalah their. Maka untuk itu anak soleh kita bisa ganti di sini. These are their sleeping bags. Ya, their sleeping bags. Artinya kantong tidur mereka, kantong tidur milik mereka. Ya, semoga bisa dipahami insya Allah. Nah, sekarang lihat di halaman 90. Ya, kita lihat read the text aloud. Bacalah teks ini dengan lantang. Nah, jadi Ustazah ingin nanti kita membaca masing-masing setelah kita dengar bagaimana cara Ustazah membaca teks ini. Camping. Ya. Jadi camping artinya berkemah ya. Mari kita membacanya. John and his family are at a campground. John dan keluarganya ada di perkemahan. They bring one big tent. Mereka membawa sebuah tenda besar. They all fit in it. Mereka muat di dalam situ. We use sleeping bags to sleep. Kami menggunakan kantong tidur untuk tidur. We also use a mat in the tent. Kami juga menggunakan sebuah tikar di dalam tenda. It keeps us clean and comfortable. Itu membuat kami tetap bersih dan nyaman. Father and John wear jackets. Ayah dan John menggunakan jaket. Kemudian, Mother and John's sister wear sweaters. Ibu dan saudaranya John, saudara perempuannya John, menggunakan sweater. They use a lantern for lighting. Mereka menggunakan lentera atau lampu minyak untuk penerangan. They are all happy. Mereka semuanya bahagia. Nah, jadi ini adalah teks yang Ustazah nantinya minta insya Allah kita membaca teks ini dan direkam ya. Ya, selanjutnya kita lihat di page 92. Answer the questions. Ya, jawablah pertanyaannya. Nah, jadi sekarang anak soleh kita lihat dulu di gambar ini. Ya, ada gambar anak-anak yang sedang berkemah, anak pramuka yang sedang berkemah. Nah, di sini kita lihat anak soleh, ya ada pertanyaan. Nomor 1 sebagai contoh. Whose grill is that? Siapa yang punya pemanggang itu, alat pemanggang itu? Ya, jadi di sini dia kasih kunci his. Ya, kenapa? Artinya punyanya his, dia laki-laki ya. Kepemilikan dia laki-laki. Maka kita bisa tinggal ambil di sini. Karena di sini tanya is that, ya whose grill is that? Maka kita bisa langsung tuliskan that is, ya that is his grill. Ya, gampang ya. Nah, sekarang kita coba nomor 2. Whose tent is that? Siapa yang punya tenda itu? Ya, di sini kan katanya that is ya, that is. Maka kita tinggal tulis is that ya. Maka kita langsung tulis that is aja, langsung that is. Kemudian karena their, ya maka kita langsung tulis saja their. Jadi langsung kita tulis that is their tent. Nomor 3. Whose cookware is that? Ya, jadi siapa yang punya peralatan masak itu? Ya, kemudian kita bisa jawab langsung that is ya, her cookware. Itu adalah peralatan masaknya, peralatan masak miliknya. Ya, nomor 4. Whose sleeping bag is that? Is this? Whose sleeping bag is this? Nah, kita bisa tulis this is his. Ya, karena di sini kasih tahu ya his, miliknya laki-laki ya. This is his
sleeping bag. Ini adalah kantong tidur miliknya. Ya, number 5, coba. Whose lantern is that? Siapa yang punya lentera itu? Kemudian kita langsung tulis saja, karena ditanya is that di situ, maka kita langsung that is, ya. That is our, ya, our, kami, ya. Jadi that is our lantern, artinya itu adalah lentera kami atau lentera kita. Ya, selanjutnya number 6, whose radio is this? Siapa yang punya radio ini? Ya, maka kita langsung tulis this is your radio, ya. Sepertinya ini pertanyaan untuk menekankan, ya. This is your radio. Ini adalah radiomu. Ya, seperti itu. Ya, satu lagi contoh untuk kalimat tanya anak soleh. Kita lihat di page 93, 93. Choose the correct answer. Jadi kita akan pilih jawaban yang benar. Ya, di sini ada 5 soal, bisa kita lihat. Whose thermos bottle is it? Ya, jadi yang ditanya, siapa yang punya botol termos ini? Ya, bisa kita pilih anak soleh yang mana jawabannya? It is their thermos bottle atau it is they thermos bottle. Yang mana yang benar? Ya, A ya, karena their harusnya, bukan they. Kalau they itu hanya kata ganti orang yang biasa. Harusnya their sebagai possessive adjectives-nya. Ya, number 2. Whose boots are these? Ya, siapa yang punya sepatu boot ini? Nah, mana yang tepat anak soleh? These are his boots atau these are he boots. Ya, benar lagi. Jadi A jawabannya ya. These are his boots. His ya, bukan he. Number 3, coba apa jawabannya? Whose gloves are these? Siapa yang punya sarung tangan ini? Yang mana tepat? These are she gloves atau these are her gloves. Ya, B jawabannya ya. These are her gloves ya. Her ya, bukan she yang dipakai. Lanjut nomor 4. Whose flashlight is it? Siapa yang punya senter ini? Ya, maka kita bisa lihat mana jawabannya. It's our flashlight atau it is we flashlight. Yang mana tepat? Ya, A jawabannya A ya. It is our, bukan we. Ya, it is our flashlight. Ini adalah senter kami. Ya, kemudian number 5. Whose sleeping bag is it? Siapa yang punya kantong tidur ini? Yang mana tepat anak soleh? It is I sleeping bag atau it is my sleeping bag. Ya, betul, my sleeping bag ya, bukan I sleeping bag. Ya, barakallahu fiik. Ya, semoga bisa dipahami ya. Nah, jadi sedikit catatan anak soleh yang bisa kita lihat untuk penggunaan kata tanya whose. Jadi whose itu adalah yang artinya punya siapa ya. Jadi bisa kita katakan we use ya, kita menggunakan whose to find out which person something belongs to, untuk menemukan siapa yang memiliki suatu barang misalnya. Jadi contohnya example, whose tent is it? Siapa yang punya tenda ini? Ya, di sini katakan it is their tent. Ini adalah tenda mereka. Kemudian berikutnya, whose camera is it? Ya, bisa kita katakan berarti siapa yang punya ini kamera? Nah, maka kita bisa jawab it is his camera. Ini adalah kameranya. Nya di situnya dia laki-laki. Jadi anak soleh bisa kita lihat bahwa whose di sini artinya kita ingin menyampaikan atau bertanya kepada seorang siapa sih yang punya barang ini misalnya. Ya, semoga bisa dipahami. Ya anak soleh, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami materi kita kali ini. Dan semoga Allah memudahkan ilmu masuk ke dalam hati dan pikiran kita insya Allah. Demikian, saya ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.